Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, dalam video kali ini, kita akan membahas tentang variabel dan hipotesis penelitian. Ini adalah pertanyaan yang memang kemarin sering muncul ketika dalam tugas sebelumnya, dalam penulisan draft rencana riset yang sudah diberikan sebelumnya. Apa itu variabel, terus kemudian variabel itu bentuknya seperti apa dan seterusnya. Jadi sekarang kita akan membahas variabel itu sendiri suatu dalil ya, suatu anggapan atau calon dalil ya, atau calon sesuatu yang memang kita nanti yang akan dianggap sebagai sesuatu yang benar atau sesuatu yang dengan tingkat kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi menurut epistemologinya, di mana kata hipotesis itu berasal dari kata hipo dan tesis, yang artinya memang belum merupakan menjadi dalil. Nah, di sini hiponya belum, sedangkan tesis itu artinya dalil atau suatu kebenaran. Jadi belum menjadi kebenaran yang namanya hipotesis itu menjadi ya kalau misalkan kita buat dalam suatu pernyataan biasa, di mana hipotesis itu ya di atas anggapan ya, kita masih beranggapan, kita masih memiliki keyakinan terhadap sesuatu, tapi memang belum kita mendapatkan data, belum melakukan pengujian tertentu sehingga itu hanya menjadi hipotesis. Jadi hipotesisnya belum terbukti. Nah, itulah yang kita lakukan dalam penelitian adalah membuktikan hipotesis, artinya merubah sesuatu itu menjadi dalil. Ya. Artinya yang tadinya belum, kemudian menjadi sudah dibuktikan. Oke, berikutnya jenis-jenis hipotesis itu ada banyak sekali ya. Cuman biasanya ini kita tidak jelaskan di dalam riset kita. Kita biasanya langsung membuat hipotesis saja. Tapi secara teorinya memang hipotesis itu ada beberapa jenis, di mana hipotesis deskriptif. Hipotesis ini mempunyai sifat menyatakan eksistensi, ukuran atau hipotesis dari kasus-kasus tertentu. Misalkan di sini rata-rata banyaknya anak dari keluarga-keluarga di Provinsi Jawa Tengah adalah 4 orang. Nah, jadi ini bisa saja menjadi keyakinan kita hanya mengacu pada kasus-kasus tertentu atau hanya mengacu pada laporan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Jadi kita bisa membuat sebuah hipotesis yang mana kita berkeyakinan bahwa banyak anak dari keluarga-keluarga rata-ratanya di Provinsi Jawa Tengah itu sebanyak 4 orang. Nah, ini akan tetap menjadi sebuah hipotesis kalau misalkan memang kita tidak bisa membuktikannya, atau akan tetap menjadi sebuah anggapan kalau memang kita tidak melakukan riset untuk membuktikan hipotesis itu. Jadi menyatakan eksistensi, ukuran, jumlah, dan seterusnya ya. Nah, sedangkan kalau hipotesis yang sifatnya asosiatif atau yang memiliki hubungan atau nanti yang sifatnya korelatif, nah yang paling sering digunakan ini adalah yang ini ya. Jadi kita tentang hipotesis yang memiliki yang kita akan mencari suatu hubungan atau suatu pengaruh dari sesuatu. Contoh misalkan nih anggapan kita adalah ada hubungan antara kepuasan kerja karyawan terhadap produktivitas karyawan itu sendiri. Nah, kalau misalkan ini dibuat dalam menjadi sebuah suatu judul, kita bisa membuat adalah menganalisis hubungan tingkat kepuasan kerja terhadap produktivitas karyawan. Nah, bisa kita buat judul seperti itu. Jadi artinya kita akan mencari hubungan kepuasan dari kerja dari karyawan tersebut terhadap produktivitasnya. Jadi ini adalah contoh dari hipotesis yang sifatnya yang korelatif ya, yang ada hubungannya. Ini yang sebab akibat. Nah, ini yang tadi juga saya bahas, memang kadang-kadang yang sifatnya yang berkorelasi itu dengan sebab akibat itu kadang-kadang memang mirip tetapi tidak benar-benar persis sama. Contoh misalkan ini ada contoh adalah kepuasan kerja adalah penyebab produktivitas, sedangkan produktivitas kerja produktivitas kerja berpengaruh terhadap produktivitas. Nah, ini agak sedikit rumit memang untuk melihat kondisi seperti ini, artinya memang kita mencari sebab dari sesuatu itu ya. Contoh misalkan apa ya kira-kira nanti yang memang bisa masuk di dalam hipotesis yang sifatnya sebab akibat, di mana hipotesis ini sebagai sebab ya, sedangkan satu variabel sebagai akibatnya. Jadi yang tadi yang saya jelaskan tadi juga merupakan suatu hipotesis yang bisa dikatakan hipotesis sebab akibat juga. Contoh misalkan yang seperti ini, yang atas.
Misalkan ketika kita rubah judulnya menjadi pengaruh hubungan atau mencari pengaruh antara kepuasan kerja. Nah, ini kepuasan kerja menjadi sebab terhadap produktivitas. Nah, bentuk produktivitas ini menjadi akibatnya. Contoh misalkan lain, pengaruh penggunaan media pembelajaran yang baru, si Edling misalkan terhadap tingkat pemahaman mahasiswa. Jadi penggunaan Edling sebabnya apa namanya pemahaman mahasiswa itu menjadi akibatnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah perbandingan. Nah, ini juga sering digunakan ya, sifatnya perbandingan ini adalah komparatif. Misalkan hipotesis ini membandingkan adalah satu variabel dengan variabel lainnya. Jadi kalau yang sebelumnya yang kita kenal mungkin nanti ada variabel X, ada variabel Y. Nah, di sini juga ada dalam suatu riset tertentu nanti X itu banyak sekali, kemudian Y-nya cuma ada satu, atau bisa saja mungkin sebaliknya. Nanti kita akan bahas tentang variabel terikat, variabel bebas, atau variabel independen atau dependen. Nah, contoh misalkan di sini ada perbedaan wanita dan pria dalam memilih pasta gigi. Nah, ini kan kita melakukan komparasi tingkat dari pemilihan pasta gigi terhadap dari pria dan wanita. Jadi kita membandingkan. Ada contoh misalkan kalau dalam dunia komputer misalkan atau dalam proses analisis nanti mungkin di dalam data mining belajarnya. Misalkan pengaruh penggunaan metode A atau terdapat perbedaan antara penggunaan metode A dengan penggunaan metode B dalam proses pembelajaran atau misalkan dalam proses melakukan coding. Nah, sedangkan coding ini kan ada banyak sekali toolsnya. Jadi Anda bisa melakukan perbandingan manakah yang lebih efektif antara tools A dengan tools B. Atau misalkan kalau dalam pendidikan ada metode pembelajaran misalkan pengaruh penggunaan metode pembelajaran, perbandingan antara pengaruh penggunaan metode pembelajaran A dengan penggunaan metode pembelajaran B terhadap prestasi belajar siswa. Metode A itu menjadi variabel X1, metode B variabel X2, sedangkan prestasi belajar itu menjadi Y. Contoh misalkan pengaruh penggunaan HP jenis A dan HP jenis B terhadap kenyamanan mahasiswa dalam belajar. Nah, ini kita akan memberikan perbandingan antara pengaruh HP jenis A dan HP jenis B terhadap kenyamanan dalam belajar. Itu adalah perbandingan yang sifatnya komparatif. Dan komparatif ini pun tidak harus ada variabel Y, yang bisa saja memang hanya dua itu saja yang kita bandingkan bagaimana efektivitas dari dari variabel ini. Cuman memang biasanya variabel Y ini menjadi acuan utama bagaimana kita menentukan mana yang lebih baik. Harus ada tolak ukurnya. Oke, berikutnya ini adalah dari penolakan. Nah, jadi nanti di dalam hipotesis ini kita sudah masuk ke hipotesis. Setelah hipotesis ini nanti ada hipotesis H0 atau pasangannya biasanya adalah H0 dan HA atau H1, H2. Artinya H0 ini adalah yang beranggapan terbalik dengan anggapan kita tadi. Contoh misalkan di sini ada hubungan antara kepuasan kinerja dengan produktivitas. Ini anggapan kita. Nah, jadi ini anggapan kita ini kita jadikan H1 atau bisa juga menggunakan HA atau kita menggunakan HA saja. Nah, sedangkan kalau H0-nya, H0 itu adalah yang berbalikan dengan ini. Jadi yang menyatakan tidak ada hubungan. Nah, jadi itu nanti akan dibahas. Nah, jadi seperti ini. Jadi artinya H0 ini adalah yang bertolak belakang dengan yang kita anggap tadi. Nah, jadi HA-nya adalah misalkan kita meyakini ada, sedangkan ini adalah tidak ada. Atau misalkan yang atas, rata-rata banyaknya anak dari keluarga di Provinsi Jawa Tengah adalah 4 orang. Ini HA-nya. Ini HA-nya. Nah, sedangkan H0-nya bagaimana? H0-nya menyatakan bahwa rata-ratanya tidak sama dengan 4. Artinya bisa lebih atau bisa kurang nanti rata-ratanya. Bisa 3, atau bisa 5. Jadi antara rata-rata ini, jadi anggapan dari H0 itu adalah tidak sama dengan 4. Oke, atau misalkan kalau kita tulis, misalkan seperti ini. Tidak
4 orang, ini H0-nya. Atau bisa diganti dengan lebih dari 4, atau kita bisa ganti dengan kurang dari 4. Jadi artinya ini adalah lawan dari yang kita anggap di atas ini, kurang lebih ya. Itu adalah H0 ini adalah penemakannya. Nah, ini yang tadi saya dibahas, di mana langkah-langkah dalam menentukan penerimaan dan penolakan hipotesis, itu ya seperti tadi itu ya, saya sudah bahas bahwa anggapan kita itu sebagai HA-nya, sedangkan sedangkan H0 ini adalah yang bertentangan atau tidak sama dengan. Nah, menurut kita tadi sama dengan 4, sedangkan H0-nya tidak sama dengan. Oke. Nanti kita praktekkannya dalam video yang lain. Nah, terus berikutnya nanti kita akan melakukan pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis ini sudah, kalau yang sifatnya seperti ini, memang nanti kita akan melakukan pengujian hipotesis itu dengan beberapa metode statistik. Nah, contoh misalkan ada uji hipotesis, nanti kita melakukan pengujian regresi, melakukan pengujian korelasi, melakukan banyak sekali pengujian-pengujian yang sifatnya inferensial yang kita akan pelajari nanti untuk melakukan pengujian dari benar nggak sih apa yang memang tadi kita jadikan sebagai hipotesis. Jadi setiap penelitian itu pasti ada hipotesisnya, anggapan awalnya. Oke, lanjutannya. Nah, nanti dalam proses riset pun kita akan sangat sering ketemu dengan tingkat signifikansi. Nah, tingkat signifikansi itu biasanya yang sering ditulis itu ini kalau ini artinya tingkat kepercayaannya di 90% ya. Ketika tingkat signifikansinya 10%, maka kepercayaannya adalah 90%. Nah, kalau ini kepercayaannya adalah 95%. Sedangkan ini kepercayaannya adalah 99%. Nah, jadi dalam riset itu biasanya yang orang cari aman yaitu nilai tengah. Atau ini juga kita bisa buat menjadi 0,05. Kalau sedangkan ini sama dengan 0,1. Sedangkan ini sama dengan 0,01. Ya, jadi tingkat signifikansi itu biasanya orang tidak menulis 5% atau berapa persen, tetapi kalau memilih tingkat kepercayaan 95%, maka orang akan menulis signifikansinya adalah 0,5. Sedangkan kalau memilih tingkat kepercayaan 99%, maka mencari signifikansinya adalah 0,01. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, dan signifikansi itu biasanya kita menggunakan lambang alfa. Yang biasa nanti digunakan dalam yang contoh yang kemarin diberikan juga menggunakan alfa ya. Oke, ini variabel. Nah, tadi yang dalam riset yang kemarin yang saya lihat draft dari draft yang diberikan oleh masing-masing tugas kemarin untuk mahasiswa itu hanya menjelaskan tentang definisi dari variabel itu sendiri. Menurut Anu definisi adalah ini, menurut Anu definisi adalah ini. Jadi sebenarnya kalau sudah masuk dalam proses penulisan jurnal, maka yang kita tulis dalam variabel penelitian itu tidak hanya tentang definisinya saja, tetapi kita jelaskan dalam variabel dalam penelitian itu kita menggunakan variabel apa gitu. Jadi kita jelaskan variabelnya apa dalam penelitian itu. Jadi tidak hanya tentang definisi saja. Contoh misalkan yang judul yang pertama tadi, oke, yang ini misalkan, yang sebelumnya, kita mulai dari sebelumnya, misalkan rata-rata banyaknya anak dari keluarga di Jawa Tengah. Nah, kalau yang ini kan variabelnya hanya rata-rata banyak anak di keluarga di Jawa Barat saja ya, tapi kita lebih ke sini saja ya supaya lebih kelihatan mana variabelnya. Contoh misalkan nih, ada hubungan antara kepuasan kerja dengan produktivitas. Nah, ini saya kasih tanda, saya kasih bold saja. Nah, jadi variabel itu adalah kepuasan kerja dengan produktivitas. Nah, kalau kita tidak beranggapan bahwa ini saling mempengaruhi, maka kita bisa menyatakan bahwa ini adalah variabel X1, ini adalah variabel X2. Karena kalau kita beranggapan bahwa ini tidak saling mempengaruhi, lalu kita tidak melakukan analisis sebab akibat. Tetapi kalau kita jadikan ini sebagai analisis sebab akibat adalah misalkan kita buat pengaruh antara
kepuasan kerja, misalkan begini, ada judul kepuasan kerja terhadap, nah, misalkan ini terhadap, misalkan ada judul seperti ini. Misalkan ada judul seperti ini, pengaruh kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja. Nah, misalkan terus sampai sini saja ya. Nah, jadi kalau misalkan modelnya seperti ini, maka kita bisa membuat bahwa variabel X-nya adalah variabel X itu kan bisa dikatakan sebagai variabel independen atau variabel bebas. Jadi yang mempengaruhi, sedangkan yang dikatakan yang masuk sebagai variabel independen ini adalah variabel kepuasan kinerja, kepuasan kerja. Sedangkan variabel Y-nya, variabel Y ini kita bisa katakan sebagai variabel dependen, dan atau bisa dibilang terikat, atau yang dipengaruhi ini adalah produktivitas. Nah, jadi ini yang dikatakan sebagai, ini yang harus kita jelaskan. Boleh kita menerangkan di atas itu bahwa variabel itu adalah ini, sehingga dalam penelitian ini variabel yang kita pakai adalah variabel X-nya atau variabel independennya adalah kepuasan kinerja kerja, sedangkan variabel yang dipengaruhi atau variabel terikatnya atau Y-nya adalah produktivitas. Nah, bisa saja nanti di sini itu tidak hanya satu, misalkan fasilitas gaji. Nah, misalkan ada seperti ini, pengaruh kepuasan kerja, fasilitas, dan tingkat gaji, misalkan tingkat gaji terhadap produktivitas karyawan. Nah, tetap nanti produktivitas karyawan ini menjadi variabel Y-nya, jadi yang dipengaruhi oleh kepuasan kerja, fasilitas, dan tingkat gaji. Nah, cuman karena ini kan beberapa bagian ya, ini tidak menjadi satu yang sama, jadi kita bisa buat bahwa kepuasan kerja itu variabel X1 dan sama semua ya, semuanya menjadi variabel bebas, sedangkan ini menjadi variabel X2-nya adalah fasilitas ya, dan variabel atau variabel ketiganya X3-nya adalah gaji. Nah, jadi seperti ini kurang lebih. Jadi ketika dalam tugas kemarin saya minta untuk menentukan variabelnya, silakan bisa dilihat judulnya. Misalkan ini judul pengaruh kepuasan kerja, fasilitas, dan tingkat gaji terhadap produktivitas karyawan. Jadi apa yang dia pengaruhi itulah yang menjadi Y. Yang dia pengaruhi lah yang menjadi Y. Sedangkan yang mempengaruhi ini menjadi X. Kalau satu berarti hanya X saja. Kalau ada banyak berarti tulis X1, X2, X3, dan seterusnya. Jadi kurang lebih Oke, contoh misalkan ada perbedaan wanita dan pria dalam memilih pasta gigi. Nah, memilih pasta gigi ini menjadi variabel Y, sedangkan variabel X-nya adalah pria dan X1-nya adalah pria, X1-nya adalah wanita dan X2-nya adalah pria, sedangkan memilih pasta gigi ini menjadi variabel Y-nya. Terus kepuasan kerja dan terhadap produktivitas yang tadi sudah kita bahas di sebelumnya. Ini kurang lebih cara untuk pengertian dan macam-macam variabel. Jadi kita kalau sudah mengetahui variabelnya, maka tahu bagaimana yang harus dilakukan dalam proses pengumpulan data. Itu namanya variabel penelitian. Misalkan ini contoh ada 10 orang kepada mereka ditanya tentang usia berapa usia saat ini. Jawaban masing-masing ternyata berbeda-beda, maka itu disebut sebagai variabel. Oke, jadi variabel-variabel ini adalah sederhananya ya, cuman memang dalam penelitian itu tidak sesederhana ini, biasanya memang lebih kompleks. Kita biasanya membuat sebuah kumpulan-kumpulan atau klaster-klaster tertentu yang dijadikan sebagai variabel. Ini misalkan satu bervariasi pada beberapa subjek lain, misalkan barang, orang, atau kasus tertentu, atau dalam objek tertentu yang memang ingin kita teliti. Supaya lebih jelas tadi bisa dilihat variabel-variabel yang tadi saya berikan, yang ini ya, bagaimana yang ini maksud saya, bagaimana kemudian membedakan mana variabel independen dan mana variabel yang dependen atau terikatnya.
Oke, ini ada beberapa ini yang bisa dibaca. Mungkin itu kurang lebih dalam pembahasan kali ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.